Hercules dan Grip Jaya semakin agresif di era Prabowo Subianto. Hubungan yang saling menguntungkan. Saya Setria Asra dan inilah Editorial Tempo. Rosario de Marsal alias Hercules mendapat panggung baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya, organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya leluasa berbuat onar di berbagai daerah. Hercules bahkan menantang para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang menggulirkan gagasan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di Depok, Jawa Barat, mereka membakar mobil operasional polisi yang hendak menangkap mereka. Anggota Grip Jaya menggeruduk Markas Pemuda Pancasila, organisasi kemasyarakatan lain di Bandung seraya mengancam akan mengerahkan puluhan ribu orang menyambangi kantor Gubernur Jawa Barat. Di Kalimantan Tengah, anggota Grip Jaya menyegel kantor sebuah perusahaan. Unjuk kekuasaan Hercules tak lepas dari naiknya Prabowo menjadi presiden. Surat pengunduran diri Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Grip Jaya yang kemudian disangkal menegaskan hubungan khusus keduanya. Hercules bisa menguasai bisnis keamanan di Jakarta berkat Prabowo yang membawanya dari timur-timur di tengah aneksasi provinsi itu pada 1975. Saat berdiri pada 2011, Grip Jaya mengumumkan diri sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, kendaraan politik Prabowo. Tenggelam di berbagai era rezim dan bolak-balik masuk bui karena terlibat sengketa lahan, Hercules naik ke panggung politik ketika Prabowo menjadi Menteri Pertahanan pada 2019. Anggota Grip Jaya juga semula hanya ada di Jawa, kini meluas di berbagai hampir wilayah Indonesia. Pada pemilihan presiden 2014, 2019, dan 2024, Hercules dan anak buahnya secara terbuka mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Dukungan dan pertautan dengan Prabowo membuat Grip Jaya disegani di kalangan pebisnis dalam urusan jasa pengamanan. Politik elektoral bertaut dengan kebutuhan organisasi kemasyarakatan mendapat backing penguasa. Bagi Hercules, nama Prabowo Subianto ampuh tak hanya untuk merekrut anggota dan menambah pundi-pundi dari bisnis keamanan, hal itu juga membuat mereka kebal dari penindakan aparat hukum. Polisi tak berani menangkap mereka, kendati berkali-kali melanggar hukum dan bikin onar hingga mengganggu ketertiban. Polisi baru bersikap keras ketika Prabowo meminta aparat menindak premanisme. Malu-malu kucing Prabowo menindak Hercules menunjukkan bahwa ia dengan sengaja memelihara kelompok paramiliter untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam banyak pidato, Prabowo juga tak tegas mengecam premanisme organisasi kemasyarakatan. Dalam sejarahnya, kelompok preman menjadi alat penguasa untuk menegakkan ketertiban sosial versi negara. Menurut Ian Douglas Wilson, dalam politik jatah preman, ormas dan kuasa jalanan di Indonesia pasca Orde Baru yang terbit pada 2015, ormas bertransformasi menjadi pemain politik atau beradaptasi dengan tokoh dan partai politik di era demokrasi setelah 1998. Hercules adalah contoh preman yang dikelompokkan sosiolog politik Murdoch University Australia itu dalam kategori kedua. Mereka memanfaatkan demokrasi yang menghargai kebebasan berserikat seraya berlindung di balik kekuasaan dalam menjalankan bisnis kekerasan. Maka berharap Prabowo tegas kepada Hercules dan Grip Jaya seperti Punggu merindukan bulan. Seperti semua tokoh politik, Prabowo memanfaatkan ormas sebelum, saat, dan setelah pemilihan umum
untuk mendulang suara sekaligus unjuk kekuatan melindungi diri dari kritik masyarakat sipil. Bukan tak mungkin pemberian panggung bagi Hercules bermotif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan dukungan publik yang luas, agar pemerintah tegas terhadap kelompok preman, politikus mendapat angin segar untuk mengubah undang-undang itu dengan memberi kekuatan hukum tambahan kepada pemerintah merepresi organisasi yang tak sehaluan. Pertautan-pertautan yang rumit itu membuat demokrasi Indonesia cacat. Kelompok massa yang dilindungi penguasa membuat penegakan hukum dan kebebasan ekonomi terganggu. Mereka tak segan memalak pengusaha. Pendirian pabrik BYD, produsen kendaraan listrik asal Cina di Subang, Jawa Barat terganggu akibat direcoki perkumpulan preman. Jika Prabowo terus membiarkan kelompok preman mengganggu ketertiban, cita-citanya menjadikan Indonesia macan Asia dan mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tak akan tercapai. Hercules dan Grip Jaya yang kini mendapat panggung akan menjadi kerikil kekuasaan Prabowo dalam 5 tahun ke depan. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.